Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Nur Sakinah, NIM 2119350. Baik, saya dari kelas kewirausahaan yang diampu oleh dosen Bapak Nur Tamam. Langsung saja ya. Di sini saya akan memaparkan tentang apa sih kewirausahaan itu. Aduh, dari Bu Alma ya. Yang pertama itu ada pengertian kewirausahaan. Nah, wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan. Jadi orang yang ada keinginan untuk berusaha itu mesti ada rasa sikap yang semangat, terus perilaku yang baik, dan itu ada kemampuannya. Oke, kemudian itu kewirausahaan sendiri adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam mengenai usaha atau kegiatan yang menganah pada upaya mencari. Jadi dia mencari, kemudian menciptakan serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi kewirausahaan itu kita memproduksi sendiri dengan usaha sendiri. Dengan apa? Kita mau untuk memproduksi sebuah apa saja, terus kita juga kita ada modal dan harus balik modal seperti keuntungan. Nah, selanjutnya itu kewirausahaan dari perspektif ukuran ekonomi. Nah, tujuan dan manfaatnya dan sasaran kewirausahaan itu apa? Tujuannya. Jadi tujuan kewirausahaan itu dapat meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Kemudian mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausahaan untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kewirausahaan itu tujuannya untuk memajukan semua apapun itu ya, kesejahteraan masyarakat. Jadi menjadikan masyarakat untuk lebih maju, lebih berkemampuan, dan lain sebagainya. Kemudian membudidayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, andal, dan unggul. Jadi tujuan kewirausahaan itu juga membudidayakan semangat seorang ya untuk bersikap, berperilaku, berkemampuan dalam kewirausahaannya. Dalam itu juga tidak semua orang bisa dalam mengelola wirausaha itu, tidak semua orang bisa. Jadi harus yang andal dan unggul. Jadi orang-orang yang tepat aja ya menurut saya. Kemudian yang keempat itu manfaat berwirausahaan. Nah, manfaatnya berusaha memberikan bantuan kepada orang lain dan membangun sosial sesuai dengan kemampuan. Terus yang kedua itu menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Jadi manfaatnya kita berusaha itu dapat mengurangi pengangguran ya. Tidak harus kita bekerja di
tempat usahanya orang lain. Jadi kalau kita mempunyai jiwa semangat, sikap dan perilaku yang baik atau unggul dalam memproduksi apa itu, kita dapat berusaha, berwirausahaan, berwirausaha. Oke. Nah, terus para pelaku ekonomi yang terdiri atas para pengusaha kecil dan koperasi, instansi pemerintah yang melakukan kegiatan usaha, organisasi, profesi, dan kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian itu karakteristik kewirausahaan itu berwatak luhur. Gimana sih berwatak luhur itu? Nah, harus berwatak luhur. Kemudian kerja keras dan disiplin. Iyalah, orang karakteristik itu wirausahaan harus bekerja keras. Jadi kalau kita tidak kerja keras, percuma kita berusaha, berwirausaha. Jadi kita tidak usah aja, kita harus yaudah jadi pengangguran aja kalau kalian tidak mau bekerja keras. Kemudian disiplin. Disiplin juga kita membutuhkan ya. Orang yang tidak disiplin itu tidak mampu melakukan usaha. Jadi kayak malas nggak mau. Jadi kita harus berusaha dengan cara bekerja keras dan disiplin. Kita kalau membuat suatu produk itu dengan disiplin, kita mencoba-coba, kita mau menjual ke sana kemari, apa itu pakai online, kita juga tahu harus pemasarannya gimana. Kemudian mandiri dan realistis, dia harus mandiri ya, tidak berpatokan dengan orang lain. Bisa sih dia berpatokan dengan orang lain dengan cara memotivasi dia. Kalau cuma ikut-ikutan itu juga tidak wirausaha ya, tidak usaha sendiri, dia cuma ikut kerja gitu. Nah, kemudian prestatif dan komitmen tinggi, jadi dia harus berkomitmen tinggi. Komitmen tinggi, jadi kalau dia tidak ingin berkomitmen tinggi, harusnya kayak gini, aku berusaha sih, ada usaha dagang kecil-kecilan, entah itu jualan baju, dia ingin buka butik atau online shop yang besar itu, harus berkomitmen tinggi. Biar apa? Aku biar besar, biar punya karyawan dan lain sebagainya. Jadi harus berkomitmen tinggi ya. Kemudian proses kewirausahaan itu gimana sih? Jadi identifikasi, kemudian dan evaluasi peluang yang ada. Misalnya nih, zaman sekarang itu banyaknya apa? Misalnya kuliner. Nah, sekarang anak-anak muda itu banyak sekali mencari kuliner ya. Itu bisa itu jadikan usaha, itu peluang banget buat kita ya. Seperti kuliner itu zaman sekarang. Kemudian kembangkan rencana bisnis, jadi kita harus mengembangkan rencana kita dengan berbisnis seperti apapun itu ya. Kemudian laksanakan manajemen usaha tersebut. Jadi kalau kita udah ada planning nih, jadi manajemen kita harus dilaksanakan. Dan kita udah reng-rengan namanya, hasilnya segini, nanti apa namanya, laku segini, nanti kan kita dapat untung segini ya gitu. Itu manajemen yang harus kita dilaksanakan, yang udah kita buat, kita rencanakan dari awal sampai akhir, itu harus dilaksanakan ya. Kemudian itu ada faktor-faktor pemicu kewirausahaan, ada juga ya. Faktornya itu perilaku kewirausahaan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Jadi ada intern dan eksternal. Oke. Kemudian faktor-faktor itu adalah hak
kepemilikan, jadi kemampuan atau kompetensi dan insentif insentif, sedangkan faktor eksternalnya meliputi lingkungan. Ya, jadi yang eksternal kan di luar ya, jadi meliputi lingkungan, sesuaikan. Nah, kemudian itu faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausahaan. Faktor penyebab keberhasilan wirausaha itu yang pertama komitmen, itu keberhasilan ya. Jadi kita kalau ingin berhasil dalam berusaha itu harus, itu sudah penyebab ya, faktor penyebab ini berarti kayak otomatis udah real kalau itu berhasil usahanya. Yang pertama yaitu komitmen dan ketabahan hati secara total, jadi kita harus komitmen, ketabahan hati, kemudian bergerak maju untuk mencapai tujuan dan tumbuh. Kita harus terus mengejar, jangan menyerah, jangan pantang menyerah, bergerak terus maju mencapai tujuan dan tumbuh. Jangan di stop. Misalnya kita udah mulai nih memproduksi sebuah makanan kuliner, misalnya brownies. Nah, jadi brownies itu jangan stop cuma kalau kamu bervariasi brownies coklat doang. Jadi kita harus bertambah maju, bertambah dengan cara menambahkan varian rasa atau varian topping yang ada dalam brownies tersebut ya. Nah, kemudian peluang dan orientasi pada tujuan. Jadi peluang, orientasi tujuan. Kita peluangnya seperti apa? Misalnya kita dapat peluang, oh ini zaman sekarang itu banyak sekali ya makanan kuliner, jadi aku inginnya menjual kayak brownies seperti itu. Otomatis kita juga uh, mengarah kepada tujuannya konsumen biar suka sama tujuan juga, sesuai dengan apa yang sedang tren zaman saat ini. Kemudian manajer yang tidak kompeten atau tidak berpengalaman. Nah, kalau manajer yang tidak kompeten itu gimana sih? Atau tidak berpengalaman itu ya juga susah ya. Oke, kemudian kurangnya modal itu juga sama. Penyebab faktor apa itu? Kalau kurangnya modal, bukan kegagalan sih sebenarnya, kayak harusnya itu bisa sih masih pinjam seperti itu ya, kita harus yakin aja gitu. Kemudian kurangnya perhatian terhadap usahanya. Kalau kita nggak perhatian dengan usahanya, masa bodoh mau kejual atau tidak, mau mau laku atau tidak, atau mau ini basi apa enggak, terserah itu. Kalau kayak gitu mendingan gak usah usaha saja daripada seperti itu membuang-buang uang ya. Dan keuntungan dan kerugian dalam berusaha yaitu ya, keuntungan dan kerugian itu kita berarti kita data. Misalnya kita udah misalnya dalam 1 minggu kita ambil, misalnya kita jualan brownies open ya, baru open, misalnya kita ambil seminggu sekali dalam berjualan online itu. Jadi awalnya kita mencari konsumen dulu terlebih dahulu, oh udah dapat misalnya 10 orang, kita bikin 10 orang, tetap udah jualannya segini segini. Jadi kalau itu berarti kita ambil, oh ruginya berapa di total semuanya, di total habis total kita beli bahan, terus harga jual, kemudian untung atau kerugiannya ya, kita harus tahu semuanya itu pembukuannya. Nah, kemudian keuntungan dalam berusaha itu imbalan berupa
laba. Laba itu adalah kembalian kita ya. Terus imbalan berupa kebebasan. Jadi kita bebas. Oh ya Allah, aku seneng banget ya. Kalau udah terjual laku banyak banget itu, mesti kebebasan kita tambah pede. Jadi kita tambah pede, tambah percaya diri dalam berusaha. Kemudian imbalan berupa kebebasan menjalani hidup ya, pengorbanan profesional, beban tanggung jawab itu jadi kemudian kecilnya margin keuntungannya. Jadi kalau kita udah meliputi itu semua, kita merasakan bangga. Jadi kita lebih percaya diri, entah itu aku udah mencoba ini ternyata kok laku di banyak konsumen, banyak yang minat. Jadi ya kita masih gimana, jadi suka gitu, senang ya. Kemudian membutuhkan jiwa dan kompetensi kewirausahaan. Nah, upaya membutuhkan jiwa dan kompetensi kewirausahaan itu yang pertama itu melalui pendidikan formal. Nah, seperti apa sih melalui pendidikan formal? Jadi kita kayak mengikuti, ya kita berpendidikan ya, tentunya berpendidikan, kita pernah mempelajari tentang kewirausahaan, jadi kita tahu semuanya apa sih, seperti apa sih kita orang yang mau berusaha kewirausahaan itu harusnya seperti apa ya, seperti itu. Kita harus tahu bagaimana caranya berusaha, tata caranya, atau nanti gimana kita misalnya kita rugi atau ada kegagalan, itu kan dapat memotivasi karena kita tahu tahu apa saja sih kewirausahaan itu. Nah, kemudian melalui seminar-seminar kewirausahaan. Nah, apabila ada seminar tuh dimanapun ada yang mengadakan seminar tentang kewirausahaan, kita harus ikut. Jadi kita juga termotivasi akan, jadi hidup kita akan tambah semangat, entah itu jadi semangat, akan termotivasi lah. Oh, aku mau seperti misalnya kita kayak kemarin aja ya di Win Abdurrahman Wahid itu kan ada seminar itu yang tentang kewirausahaan. Dari pemaparannya itu ada dari Bapak Kiai Haji Muhammad Zulfan ya, dia kan beliau itu sosok kiai dari pondok pesantren Terpadu Al Fusah. Nah, itu kan juga usahanya itu sangat langsung melesat tinggi dari awal, dari bawah sampai sampai sebesar itu, sampai benar-benar wah, megah banget pondoknya ya. Dari awal pertama itu pondoknya itu sangat cuma putra-putri tok. Sekarang komplit sudah lengkap semuanya, ada masjid dan lain sebagainya. Jadi pemateri sama beliau itu termasuk wirausaha yang sangat hebat ya menurut saya. Oke. Kemudian melalui pengetahuan, jadi kita tidak hanya ngarang asal aja kita ikuti, misalnya setahunya kita mau bikin ini bikin itu, tapi kita ngarang nggak tahu bagaimana konsepnya, itu tidak bisa ya, kita harus melalui seperti itu. Kemudian otodidak ya. Oke, nah kemudian itu yang itu mengembangkan semangat wirausahaan, mengembangkan kemampuan inovatif. Nah, tentunya inovatif itu apa? Apabila wirausahaan terlambat berinovasi dalam produk dan pelayanan akan mengakibatkan kegagalan bagi seorang wirausaha. Jadi kalau kita telat aja inovasi, apa itu? Seperti itu kita telat sedikit aja itu akan gagal. Ya, harus berinovasi terlebih dahulu ya. Kemudian dengan adanya bisnis akan membawa perkembangan dan perubahan dalam ekonomi. Menerapkan kemampuan inovatif dalam pola asuh di
perguruan tinggi itu mahasiswa diharapkan bisa bisa mencari hal-hal yang bisa memberikan ide-ide segar atau menambahkan pengetahuan. Ya, seorang mahasiswa itu pasti akan berinovasi. Seorang mahasiswa nggak mau, ya ada sih sebagian yang tidak bisa ya. Ya mungkin karena gimana ya, dia tidak kreatif, inovasi lah intinya gitu ya. Kemudian mengembangkan kreativitas. Jadi kita harus mengembangkan kreativitas kita. Nah, pentingnya kreativitas, maka seorang wirausaha perlu melakukan kreativitas karena apa? Yang pertama itu keberhasilan dalam persaingan bisa diperoleh dengan mengembangkan daya kreatif. Jadi kita di luar sana itu banyak sekali saingan-saingan kita. Karena apa? Dia udah berusaha dari dulu. Jadi dia udah bermerek, misalnya udah mempunyai merek yang terkenal, udah menyebar luas, entah itu oh ini kualitasnya bagus. Nah, kita tuh harus kreatif seperti bagaimana caranya kita juga dipercaya sama orang lain dalam berusaha itu, dipercaya dengan konsumen. Jadi kita harus memberikan yang terbaik. Kemudian yang kedua itu kreativitas merupakan sumber yang berharga yang harus dipelihara serta jangan disia-siakan. Jadi kita kalau mempunyai kreativitas itu jangan disia-siakan, jangan malu, jangan takut gagal, kita harus maju terlebih dahulu ya. Oke, kemudian tantangan harus selalu muncul dan harus dihadapi dengan kreativitas baru. Jadi misalnya kita sudah mengeluarkan produk kreativitas yang ini, misalnya produknya itu udah saya mengeluarkan produk brownies, oh ternyata kok nggak laku atau gimana, coba saya akan mencari kreativitas apa ya, misalnya produk browniesnya itu harus diapakan, oh diberikan variasi rasa atau itu warna gitu ya, jadi itu kan lebih maju, jadi ada kreativitas baru dan baru lagi, itu tidak henti kreativitas kita. Oke, kemudian yang terakhir itu mengembangkan kemampuan berpikir efektif dan efisien. Jadi pentingnya menanamkan pekerjaan efektif dan efisien itu melalui latihan untuk meningkatkan kemampuan bekerja sama secara efektif dan efisien, untuk mengurangi pengawasan dan bekerja serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Oke, sekian pemaparan tentang kewirausahaan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, atau ada salah kata dalam penyampaian saya, dalam penyampaian materi saya, atau penjelasan yang kurang jelas atau terlalu cepat, itu saya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf, semoga bermanfaat video ini ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.